Halo guys, selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke ya, jadi seperti biasa kita akhirnya buat video lagi ya. Dan sekarang ini adalah tanggal 7 Juli 2021, tepatnya pukul 10.45 malam ya. Gue sekarang jadi kebiasaan bikin video tengah malam gini ya, karena siang itu gue ada urusan yang harus dikerjakan ya. Nah jadi langsung aja nih, jadi di video kali ini gue ini mau ngebahas sebuah koin ya, sebuah koin yang dari kemarin itu dia udah mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dan juga di grup Main Crypto yang di Telegram itu, yang kalau kalian belum gabung bisa gabung melalui link yang ada di deskripsi di bawah ya. Gue liatin itu cukup banyak yang minta dibahas tentang koin ini, karena kalau kita lihat harga Bitcoin itu kayaknya nggak lagi naik-naiknya. Tapi kenapa koin ini perlahan tapi pasti ya dia mulai menunjukkan karakteristiknya seperti yang dulu lagi. Dia tuh mulai perlahan-lahan naik. Nah jadi langsung aja kita buka ke Indodax ya guys ya. Kita buka ke Indodax. Nah ini kalau kita lihat harga Bitcoin ini dia masih di sekitaran harga 500 jutaan ya. Ini masih ada di 499.600.000 ya. Dan kalau mungkin kita lihat kenaikan terbanyak ini cukup banyak juga yang naik sampai ini ada Sandbox sampai 33%. Nah, tapi koin yang gua bahas kali ini bukan koin Sand, bukan yang ada di sini ya, tapi adalah BNB. Nah, kalau kita tahu ya, BNB itu dari dulu memang dikenal sebagai koin yang bisa dibilang koin keong ya. Koinnya itu naiknya itu lama banget. Tapi kalau udah naik itu perlahan tapi pasti gitu, nggak turun-turun lagi gitu kan. Ini walaupun kemarin sempat menyentuh harga 10 juta tapi akhirnya dia balik lagi ke harga 4 jutaan. Itu karena memang diakibatkan karena memang market crash yang karena Bitcoin itu ya dari harga 800 jutaan jadi ke 400 jutaan seperti sekarang. Makanya harga BNB itu dia mengikuti pergerakan harga dari si Bitcoin tersebut. Dan sekarang kalau kita lihat ini harga BNB ini dia udah perlahan naik ya. Kalau kemarin itu tanggal 4 aja dia masih di 4,5-an nih. Sekarang dia udah naik ke 4,8 ya. Nah, jadi kalau gitu kita langsung aja nih bahas apa sih sebenarnya yang terjadi dengan harga BNB ini dan target harganya itu kira-kira sampai berapa ya? Kira-kira BNB itu bakal naik sampai berapa? Kalau gitu kita akan langsung buka aja ke Advance Chart nih untuk melihat gimana sih pergerakan harga BNB ya. Nah, ini kita ubah ke time frame yang agak cukup luas ya, yaitu 4 jam yang biasa lah kita pakai untuk menganalisa long term dan juga mid term ya, medium term apa gimana sih, mid term ya. Nah, jadi langsung aja kita ubah ke 4 jam. Nah, ini kalau kita lihat ya dari akhir Juni, ini harganya tuh di sekitaran segini aja cuy. Kita kasih mana ya? Nah, kita kasih kotak nih ya. Ini dia harganya di sekitaran segini aja nih. Nah, kalau kita lihat di sini ada resistance di sekitar harga 4,5 juta ya, 4.500.000. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang dia pada akhirnya itu menembus resistennya sendiri karena sekarang harganya udah berada di angka 4,8 juta. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tahu apa yang terjadi dengan harga BNB ini sebenarnya gampang. Seperti yang udah gue sering jelasin lainnya, seperti analisa yang sering gue lakuin lainnya, indikator-indikator yang sering banget gue pakai nih di video-video sebelumnya, itu kita bisa lihat pergerakan harga BNB itu. Nah, jadi kalau gitu kita akan langsung aja menggunakan indikator pertama yaitu MACD ya. Nah, kalau kita lihat nih di MACD ini ya, BNB kemarin itu udah melakukan yang namanya golden cross nih di sini nih. Ini dia udah melakukan golden cross ya. Makanya kalau kita lihat ini pergerakan harganya itu naik walaupun dia sempat turun sebentar tapi dia melanjutkan ke naikannya. Nah, selain kita analisa menggunakan MACD, kita juga biasanya itu kita akan menggunakan exponential moving average ya, seperti biasa kita pakai di sini 3 biji ya. Kita geserin dulu biar kelihatan. Mungkin MACD-nya bisa diturunin dikit. Nah, ini
EMA-nya kita ubah dulu seperti yang biasanya, yaitu EMA 20, kemudian EMA 50 dan juga malah kehapus, sorry. Kita masukin lagi. Dan yang terakhir EMA 100. Nah ya. Dan ini kalau kita lihat mungkin kita hilangin dulu ya EMA 50-nya. Kita fokus ke EMA 20 dan juga 100-nya. Kita tebelin biar yang di rumah itu kelihatan. Mungkin warnanya kita ganti jadi merah ya. Merah dan hijau ya enggak sih? Biar yang di rumah itu makin kelihatan gitu. Nah, hijaunya jelek. Nah ini aja. Nah ini kalau kita lihat dari exponential moving average-nya, ini ya. Di sini EMA 20 dan juga EMA 100 itu dia udah melakukan yang namanya penyilangan ya. Yang dimana kalau exponential moving average-nya ini dia melakukan penyilangan seperti ini, itu akan ada kenaikan harga. Yang makanya kita lihat ini dia berhasil menembus resistensinya karena memang sudah waktunya juga ini dia udah menembus ya. Dan kalau kita lihat dari exponential moving average dan juga dari MACD ini sama sekali masih belum menunjukkan yang namanya pembalikan arah cuy. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Atau bisa dibilang belum oversold lah ya untuk BNB dan dari exponential moving average dan juga MACD-nya. Nah terus kira-kira sampai berapa sih harga BNB ini akan naik? Kemudian selain dari analisis teknikal seperti ini, kira-kira ada nggak sih faktor lain tentang harga BNB ini kenapa naik, atau mungkin ada good news atau ada berita-berita apa yang mempengaruhi harga BNB? Nah, tapi sebelum kita ngelihat mungkin berita-berita dari BNB atau mungkin event-event dari BNB, kita akan lihat dulu kira-kira BNB ini resistensinya ada di berapa sih. Nah kalau kita lihat agak zoom out sedikit aja ini kita bisa udah langsung lihat ya. Kalau ternyata BNB ini kalau kita lihat nih di sini, nih ya, di sini, di sini, di sini. Aduh sorry jelek yang ini, di sini ya. Ini merupakan udah berkali-kali ya menjadi titik support dan juga titik resistance dari harga BNB, yang berarti sekarang ini kalau kita tarik garis horizontal ya, kita tarik garis horizontal nih di sini. Nah, kita tebelin nih biar yang di rumah itu lihat. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kita ganti warnanya jadi yang lebih kelihatan gitu. Merah juga lah ya. Nah, dari garis merah ini kita bisa lihat kalau harga BNB ini sekarang lagi berusaha ya menembus garis harga resisten yang sebelumnya ini dia udah menjadi support, udah menjadi garis resisten ya, yaitu di sekitar 5 juta sampai dengan 4.800.000 ya, di sekitar sini ya. Jadi dia tuh lagi berusaha nembus, dan kemungkinan karena nanti akan gue kasih tahu juga ada event apa di BNB ya dengan Binance dengan harga koin BNB ini. Kemungkinan nih kalau dia berhasil nanti dia menembus harga resisten di 5 jutaan ini, dia masuk ke harga 5 jutaan, itu resisten selanjutnya itu ada di sekitar sini nih, 5.200.000. Karena kalau kita lihat di sini dia jadi resistance, di sini jadi resistance ya. Di sini nih, terus di sini tuh ya banyak ya. Dan di sini juga jadi support. Nah, jadi ini di angka 5.200.000 ini yang kemungkinan kedepannya akan menjadi resistance BNB selanjutnya, dan kemudian kira-kira bisa sampai berapa sih? Gue sendiri nggak bisa mastiin ya 100% itu BNB ini mau sampai berapa sih, kita juga nggak ada yang bisa tahu ya, kecuali emang dukun atau semacamnya. Di sini gue nggak bisa ngasih pasti, tapi gue di sini cuma menunjukkan dilihat dari harga sebelumnya itu resistensinya itu sekarang ada di harga berapa sih. Dia itu udah pernah ngebentuk support dan juga resistance itu di harga berapa sih, yaitu kalau kita lihat di sini di 5.200.000. Dan mungkin kemungkinan juga ya BNB ini bisa menyentuh sampai ke harga sini nih, di sekitar, kita kasih garis juga ya, nih di sekitar 5.600.000 sampai dengan 5.800.000 nih di area sini. Ya di area sini ya, kita kasih titik di sini aja. Nah, ini kemungkinan BNB bisa menyentuh sampai ke harga sekitaran 5.600.000 sampai dengan 5.800.000. Nah, sebenarnya ada apa sih kenapa BNB tiba-tiba melakukan peningkatan harga yang cukup signifikan? Nah, seperti yang gue buatin di video-video BNB yang sebelumnya, itu kita semua itu bisa lihat tentang
apa aja yang terjadi yang mempengaruhi koin BNB ini ya, yang mempengaruhi koin BNB ini terhadap harganya, terhadap kegunaannya dan lain-lain, kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun. Itu kalau kita lihat mungkin kita cari dulu di Coin Market Call ya. Apakah udah ada ya? Kita buka Coin Market Call. Kita cari koin BNB. Nah, kalau kita lihat nih di sini pertama udah ada kalender yaitu sekitar 18 Juni atau sebelumnya atau earlier ini ada BNB burn yang ke-16 ke-16 kalau nggak salah ya ini ya, BNB burn, dan ini juga udah ditandain kalau ini trending dan juga memiliki efek yang signifikan seperti burn BNB yang sebelumnya, yang bulan April, bulan Februari dan bulan-bulan sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga di Twitternya CZ Binance ya, kita buka nih di Twitternya si CZ Binance, si CEO dari Binance ini, di sini juga dia udah nge-retweet kalau BNB burn effect is happening again, karena dia sebelumnya udah pernah ngasih tahu nih, karena ada yang nanya beberapa hari yang lalu ya, ini nanya BNB burn ini selanjutnya kapan. Dan kemudian si CZ Binance ini dia udah ngasih ngasih sedikit info, yaitu sekitar tanggal 15 sampai dengan 18 Juli ya. 15 sampai 18 Juli yaitu bulan ini alias minggu depan nih. Dia minggu depan BNB ini akan di burn lagi yang kalau nggak salah ke 16 ya. Atau ke 15. Oh 16 ya ini ya. 16 TH BNB burn soon. Dan ya kalau kita lihat dari event-event sebelumnya nih, dari history harga BNB ini juga, ini setiap burn itu akan terjadi peningkatan harga dari koin BNB. Ya walaupun mungkin gua nggak tahu ya apakah kita bisa menyentuh all time high dari harga BNB sebelumnya, yaitu di sekitar 638 USD, atau ya pada bulan April kemarin ya yang hampir menyentuh 10 jutaan itu. Kalau di Indodax bahkan pernah sampai 10.500.000 kalau gua nggak salah ya. Di sekitar 10.500.000 itu kayaknya menurut gua agak sedikit sulit ya, karena bisa dibilang itu hampir 100% dari harga sekarang ya. Karena juga harga dari Bitcoin ini nggak mendukung ya, tapi nggak menutup kemungkinan harga BNB bisa nyampe segitu. Dan kita lihat aja, karena nanti kenaikan harganya itu bisa juga dipengaruhi oleh jumlah atau berapa banyak BNB yang di burn pada tanggal pada burning ke-16 atau sekitar 15 sampai dengan 18 Juli minggu depan. Nah, jadi kita lihat aja, karena kalau kita lihat untuk sekarang ini memang BNB dari MACD dan juga indikator-indikator lainnya itu dia masih belum menunjukkan adanya pembalikan harga ya. Dan kalau kita lihat juga ini di EMA50 ini juga dia sebentar lagi dia sebentar lagi akan melakukan penyilangan terhadap exponential moving average 100-nya yang kemungkinan masih akan terjadi kenaikan harga lagi, tapi sekarang mungkin dia akan sedikit mantul ya. Dia akan sedikit mantul ke bawah. Nih kalau kita lihat dia udah sedikit memantul ke bawah nih. Tapi kita nggak bisa memastikan apakah candle selanjutnya berwarna hijau lagi atau akan berwarna merah, karena memang sekarang ini dia lagi berusaha untuk menembus yang namanya resistance dari harga BNB yang sebelumnya, yaitu di sekitar yang gue bilang tadi ya 4.800.000 sampai dengan 5 juta. Nah dia lagi berusaha memasuki area itu yang memang itu menjadi resistance, makanya dia agak tarik napas dulu sejenak sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi menuju harga yang dimana nanti akan terjadi burn pada tanggal 15 sampai 18 Juli berikutnya. Nih ya kalau kita lihat dan mungkin bisa aja untuk harga BNB itu dia mulai memasuki harga 6 juta lagi, itu dia nggak menutup kemungkinan ya, dia nggak menutup kemungkinan untuk balik ke harga 6 juta lagi. Dan kita lihat aja, dan di sini juga video ini nggak gua buat untuk menyarankan
memaksa ya, bukan memaksa untuk kalian membeli sekarang atau menjual sekarang, karena di sini gue hanya berbagi analisa gue aja secara pribadi. Kalian harus melakukan analisa lebih lanjut sendiri karena memang keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing. Kalau kalian mau ikutin analisa gue terserah, kalau kalian nggak mau ikutin juga terserah. Gue nggak memaksa kalian harus ikut, nggak memaksa kalian harus beli sekarang, nggak memaksa kalian harus jual sekarang. Nah jadi terserah kalian aja. Apa yang bisa kalian ambil dari analisa gua kali ini silahkan kalian ambil aja positifnya. Nah kalau gitu mungkin sekian aja ya untuk video pada malam kali ini yang membahas sedikit tentang pergerakan harga BNB ini selanjutnya mau kemana. Kalau gitu sekian aja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.